3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Indikator pencapaian kompetensi, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah. Selanjutnya yaitu 4.9, mengkonstruksikan sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Dengan indikator menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. Nah, jadi kalian sudah mengetahui apa saja materi yang akan kita pelajari. Langsung saja ya, kita belajar yaitu tentang cerita pendek. Sebelumnya Ibu tuliskan dulu. Nah, jadi seperti yang Ibu tuliskan tadi, bahwa cerita pendek itu terdiri dari struktur teks cerpen dan unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, jadi dalam struktur teks cerpen ini terdiri dari abstrak, orientasi, aplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Nah, jadi di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu abstrak, orientasi, komunikasi? Masih belum tahu. Nah, jadi abstrak itu yaitu berupa sinopsis, sedangkan orientasi itu biasanya kita sebut dengan pengenalan cerita. Komplikasi yaitu puncaknya konflik, dan evaluasi yaitu komentar. Resolusi itu penyelesaian akhir sebuah cerita, dan koda itu merupakan komentar akhir terhadap keseluruhan isi cerita. Nah, jadi abstrak, evaluasi, dan koda bersifat opsional. Artinya sebagian besar cerpen tidak mengharuskan ada abstrak, evaluasi, dan koda. Nah, selanjutnya yaitu ada unsur-unsur pembangun. Nah, jadi seperti yang Ibu tuliskan, unsur-unsur pembangun terdiri dari tema, tokoh, tokohan, alur, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, amanat atau pesan. Nah, di sini anak-anak sudah ada yang tahu pengertian dari unsur-unsur pembangun. Tahu. Nah, jadi Ibu jelaskan dulu ya. Jadi tema itu adalah gagasan yang menjamin struktur isi cerita. Nah, jadi tema jarang dituliskan secara tersurat oleh pengarangnya untuk dapat merumuskan tema cerita atau fiksi
pembaca harus mengenali unsur-unsur intrinsik yang dipakai oleh pengarang untuk mengembangkan cerita versinya. Nah, selanjutnya yaitu tokoh atau penokohan. Nah, jadi tokoh merupakan pelaku pada sebuah cerita. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa dalam cerita. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, jadi sebenarnya tokoh atau penokohan ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu metode analitik dan metode dramatik. Nah, sekilas saja, jadi metode analitik ini digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara memaparkan ataupun menyebutkan sifat tokoh secara langsung. Dan metode dramatiknya yaitu metode yang digunakan untuk menentukan karakter tokoh dengan cara tidak langsung menggambarkan sifat tokoh. Nah, jadi selanjutnya alur. Nah, jadi alur ini merupakan cerita yang berisi urutan kejadian dihubungkan secara sebab akibat peristiwa satu disebabkan oleh peristiwa lain atau peristiwa yang menyebabkan peristiwa lain. Nah, selanjutnya yaitu setting atau latar. Jadi setting adalah tempat kejadian dan latar merupakan kejadian sebuah cerita. Jadi setting bisa menunjukkan tempat, waktu, suasana batin saat cerita itu terjadi. Selanjutnya yaitu sudut pandang. Nah, jadi sudut pandang ini merupakan posisi pengarang yang berperan langsung menjadi orang pertama, yaitu sebagai tokoh yang terlibat dalam cerita yang bersangkutan, dan sebagai orang ketiga yang berperan sebagai pengamat. Nah, selanjutnya yaitu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai alat penyampaian maksud pengarang dan sebagai penyampaian perasaan. Artinya melalui karya sastra, seorang pengarang bukan hanya sekedar bermaksud memberitahukan para pembaca mengenai apa yang dilakukan dan dialami tokoh dalam ceritanya, melainkan bermaksud pula untuk mengajak pembacanya untuk ikut merasakan apa yang dilakukan oleh tokoh cerita. Nah, selanjutnya yaitu amanat atau pesan, ya, yang terakhir. Nah, jadi amanat merupakan ajaran moral atau pesan didaktis yang hendak disampaikan oleh pengarang. Nah, biasanya pesan bisa berupa harapan, nasihat, dan sebagainya. Jadi pesan merupakan hal penting dalam sebuah cerpen. Nah, dengan pesan, baik pengarang dapat menyajikan cerita yang baik sehingga tokoh-tokoh dalam cerita pun dapat diteladani. Nah, karena ibu sudah menjelaskan dari strukturnya, dari unsur-unsurnya, jadi ibu akan memberikan tugas kepada kalian yang ibu akan mengajukan terlebih dahulu cerpennya. Nah, di situ ibu berikan cerpen, yaitu yang berikutnya cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Minta kalian menentukan unsur-unsur pembangun cerpennya. Bisa berkelompok untuk mengerjakannya karena teman-teman kalian banyak yang tidak hadir. Baik, ibu tunggu ya. Bu, perwakilan dari kelompok 1. Baik Bu, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi unsur intrinsik pada cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis. Di sini unsur intrinsiknya itu yang pertama adalah tema. Di sini cerpen Robohnya Surau Kami karya A.A. Nafis memiliki tema tentang keadaan bagaimana seorang iman seorang kakek yang tidak seimbang akibat mendengar cerita dari Ajo Sidi. Ia merasa tersindir karena cerita Ajo Sidi tentang Haji Saleh yang dikirimkan Tuhan ke neraka akibat keegoisannya saat hidup hanya untuk Tuhan dan tidak
kakek berpikir bahwa tak apa hidupnya miskin asal tidak miskin ibadahnya kepada Tuhan. Akibatnya kakek mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Yang kedua itu adalah alur. Nah, jalan ceritanya pada cerita cerpen ini penulis menggunakan alur mundur karena penulis kembali menceritakan sebab-sebab kematian kakek. Dimulai pada awal cerita penulis mengenalkan keadaan surau dan kakek, kemudian konflik mulai muncul saat kakek bercerita pada tokoh aku tentang perasaannya yang tersindir akibat cerita Ajo Sidi. Karena penasaran akan cerita Ajo Sidi, tokoh aku terus cerita Ajo Sidi sendiri saat Haji Saleh protes pada Tuhan mengapa dikirimkan ke neraka padahal selama hidupnya di dunia selalu mengagungkannya. Yang ketiga, penokohan. Nah, pada penokohan ini terdapat yang pertama itu tokoh aku, yang kedua kakek, yang ketiga Ajo Sidi, yang keempat Haji Saleh. Nah, diantaranya tokoh aku ini pada cerita ini ialah orang yang selalu ingin tahu dan mengetahui segala aspek. Yang kedua itu kakek. Kakek merupakan tokoh utama dalam cerita ini. Yang ketiga Ajo Sidi. Ajo Sidi ini pembual. Pada cerita ini diceritakan oleh tokoh aku bahwa Ajo Sidi pembual hebat yang telah dikenal. Yang keempat Haji Saleh. Tokoh ini ialah tokoh dalam cerita Ajo Sidi. Ia merupakan seorang yang taat agama dan mementingkan dirinya sendiri. Baik Bu, penjelasan selanjutnya mungkin saya berikan kepada teman saya, Lydia Martin. Ya, baik, itu Lydia Martin. Melanjutkannya. Baik Bu. 4. Latar. Latar atau tempat cerpen ini di sebuah kota dekat pasar di Surau, di neraka, di rumah Ajo Sidi. Latar waktu. Saat tokoh aku berbincang dengan kakek, saat Ajo Sidi menceritakan Haji Saleh di neraka, ada pula yang sama dengan latar tempat. 3. Latar sosial. Pada cerita ini, latar sosialnya ia kehidupan seseorang yang bekerja sebagai penjaga surau, merangkap tukang asap pisau, lalu sekelompok orang yang taat beribadah tapi masuk neraka di akhirat. 5. Sudut pandang. Sudut pandang pada cerita ini yang pengarangnya sebagai tokoh utama karena secara langsung terlibat dalam cerita. Tetapi saat kakek bercerita tentang Haji Saleh, pengarang merupakan tokoh bangsa, tokoh bawahan saat di depan tokoh aku. 6. Gaya. Gaya bahasa yang digunakan oleh penulis pada cerita ini cukup jelas. Ada beberapa bagian menggunakan majas, parabola, dan sinsime, serta banyak terdapat kata-kata Islami. 7. Amanat. Cerpen ini memiliki amanat agar kita tidak takut akan neraka, sehingga hanya mementingkan untuk beribadah tanpa mempedulikan keadaan sekitar. Padahal Tuhan juga menyuruh kita untuk hidup bersosial, meskipun beribadah itu juga penting. Kemudian jangan terlalu mengambil hati omongan orang lain yang dikira belum tentu benar, dan jangan pula suka mengumbar-ngumbarkan sesuatu seenaknya sendiri. Hendaknya kita menjaga omongan kita pada orang lain. Amanat selanjutnya, ia jangan berbesar kepala dahulu dengan apa yang kita kerjakan. Karena apabila kita terlalu mengabaikan kebaikan kita, di sanalah kuburan kita terlihat oleh Tuhan. Pelajaran lain yang didapat dari cerpen ini
ialah jangan silau akan gelar yang telah kita peroleh, karena biasa dengan gampangnya kita mendapatkan celaka dan gelar itu sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak karena kalian sepertinya sudah mengetahui ya bagaimana menganalisis unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Karena tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, untuk anak-anak siapa yang berkenan untuk membawakan doa kita untuk mengakhiri pelajaran? Lydia Martin, Bu. Baik, Lydia. Bu, setelah pulang ke rumah kita masing-masing, marilah